Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ya ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudari yang semoga dimuliakan oleh Allah. Seperti biasa di malam Senin kita mengkaji kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai dari bab qaulillahi ta'ala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Bab firman Allah Ta'ala, maka jangan kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan padahal kalian tahu. Ya, kita sudah selesai kan? Masa ini juga sudah selesai kan? Ya. Berarti sekarang kita masuk bab baru, Bapak. Bab kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, babu ma ja'a fi man lam yaqna' bil halifi billah. Bab keterangan tentang orang yang tidak rela dengan sumpah dengan nama Allah. Bab keterangan tentang orang yang tidak rela dengan sumpah dengan nama Allah. Maksudnya ada orang bersumpah dengan nama Allah lalu gak terima. Ini maksudnya. Apa hukumnya maksudnya itu? Ini yang kita bahas sekarang. Keterangan tentang orang yang tidak rela dengan sumpah yang disebutkan seseorang dengan menyebut nama Allah. Demi Allah gini lalu penerima. Tidak membenarkan, tidak menyatakan orang ini benar. Tidak diterima, bahkan ditolak. Nah, apa hukumnya seperti ini? Inilah yang akan kita bahas pada bab sekarang ini. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tahlifu bi abaikum, man halafa billahi falyasduq wa man hulifa lahu billahi falyarda wa man lam yarda falaysa minallah. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin hasan. Kata Syekh sini rahimahullah, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, sahabat Nabi Ibnu Umar, putranya Umar bin Al-Khattab, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya jangan kalian bersumpah dengan nama leluhur kalian, nenek moyang kalian, bapak-bapak kalian. Siapa yang bersumpah dengan nama Allah, maka hendaknya ia jujur, berkata benar. Wa man hulifa lahu billah falyarda, dan siapa yang disampaikan kepadanya sumpah dengan nama Allah, maka hendaknya dia ridha, menerima, ya. Wa man lam yarda falaysa minallah, siapa yang tidak ridha maka itu falaysa minallah, maka itu bukan dari Allah. Artinya lepaslah tanggungan dari Allah, ya. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dengan sanad hasan. Ini hadisnya Bapak ya. Jadi kita bahas sekarang. Rasulullah SAW pertama menyatakan la tahlifu bi abaikum, jangan kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian, leluhur kalian. Maksudnya bersumpah dengan menyatakan demi misalkan bapak kita namanya siapa, demi ini, atau kakek kita siapa, atau orang leluhur kita yang dianggap memiliki kedudukan, misalkan demi siapa, Gajah Mada misalkan. Kan leluhur kita kan cuma katanya begitu Bapak ya, Allah alam. Nggak tahu ada keturunan nggak saya. Ya jadi gitu, leluhur kita yang dianggap ini. Nah, kenapa yang seperti itu? Kenapa yang di sini yang dilarang kok bersumpah dengan nama bapak, dengan nama leluhur? Kenapa bukan bersumpah dengan nama misalkan ibu, bersumpah dengan nama misalkan anak? Kenapa dengan bapak di sini? Kira-kira apa alasannya? Kenapa Nabi melarangnya di sini? Jangan bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Atau kenapa Nabi tidak berkata jangan bersumpah dengan selain nama Allah? Titik.
Kan kalau bersumpah dengan selain nama Allah berarti semuanya kan, mau bapak, mau ibu, mau kakek, mau nenek, mau siapapun, nggak boleh. Nah, kenapa tidak seperti itu? Yang dilarang oleh Nabi di sini, jangan kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian, dengan leluhur kalian. Kenapa tidak Nabi larang saja jangan bersumpah dengan selain nama Allah? Karena kalau disebutkan bersumpah dengan selain nama Allah berarti mencakup semuanya, mau bapak, ibu, kakek, nenek, semuanya. Nah, kira-kira kenapa? Kenapa yang dilarang di sini bersumpah dengan bapak-bapak kalian? Kira-kira kenapa, Aldi? Apa sebabnya Nabi kok di sini melarang bersumpah dengan nama bapak? Kegiatan orang kegiatan yang mengamalkan. Ya, karena orang-orang jahiliyah kebiasaan mereka bersumpah dengan nama bapak mereka, leluhur mereka yang diagungkan, yang dimuliakan dan dihormati. Jadi bukan berarti di sini jangan dipahami, oh jangan bersumpah dengan bapak kalian, oh berarti boleh bersumpah dengan nama ibu. Jangan gitu. Ya, di sini Rasulullah melarang karena memang kebiasaan orang zaman itu seperti itu. Dan ini masih Bapak, ketika para sahabat sudah masuk Islam, sebagian mereka begitu. Karena kebiasaan apa? Kebiasaan lama, masih gitu. Maka Nabi ketika mendengar demikian, Nabi langsung larang. Kalau tidak salah ketika itu Umar bin Al-Khattab, dia bersumpah dengan demi nama bapaknya, setelah itu langsung ditegur Nabi. Sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Ya, karena kebiasaan mereka bersumpahnya dengan nama bapak, ya. Jadi ini bukan pengkhususan, ya. Jangan disalahpahami, yang dilarang cuma bersumpah dengan nama bapak. Kalau selain bapak boleh. Enggak seperti itu, ya. Jelas Bapak, ya. Lalu berikutnya di sini Lalu berikutnya Nabi SAW setelah melarang bersumpah dengan nama bapak, di sini Nabi menyatakan man halafa billahi falyasduq. Siapa yang bersumpah dengan nama Allah maka hendaknya ia jujur, berkata benar. Maksudnya apa? Kalau sudah bersumpah dengan nama Allah tidak boleh bohong. Kan demi Allah saya tidak ngambil ini, padahal dia ngambil. Nggak boleh. Harus jujur. Kenapa seperti itu? Kenapa harus jujur? Ini ada hubungannya dengan tauhid juga sebenarnya. Karena Allah mengetahuinya. Apa dikira-kira dia? Kenapa harus jujur? Apa Ihsan? Kenapa harus jujur Ihsan? Siapa yang bersumpah dengan nama Allah maka hendaknya ia jujur. Kira-kira bagaimana? Kenapa sampai Nabi menyatakan siapa yang bersumpah dengan nama Allah maka hendaknya dia jujur? Ada yang tahu jawabannya? Karena dia mau membawa nama Allah. Bawa nama Allah artinya begini Bapak. Saya menanya nih, kalau ada orang yang berkata dusta, ada orang yang berkata dusta, boleh tidak? Ya. Boleh kan? Ya. Haram apa makruh apa mubah? Haram kan? Dusta dalam keadaan tanpa sumpah saja ini haram. Maka bagaimana pula kalau dustanya sambil disertai dengan nama Allah, lebih haram lagi. Jelas ya? Iya, betul. Artinya ditekankan lagi. Kalau sudah bersumpah dengan nama Allah, artinya kalau dalam keadaan seorang berkata tanpa sumpah saja, diharuskan jujur. Ya tidak? Diharuskan berkata benar. Apalagi kalau disertai dengan sumpah nama Allah. Ini sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah. Karena sudah membawa nama Allah, itu nggak perkara remeh Bapak ya. Orang kalau udah membawa nama Allah harus jujur. Karena kalau tidak, seakan-akan dia sedang melecehkan Allah. Nah ini juga ada hubungannya dengan masalah apa? Tauhid. Maka orang yang tauhidnya sempurna, dia tidak berani membawa nama Allah untuk apa? Untuk dusta. Jangankan dusta, untuk perkara remeh aja nggak mau dia. Makanya disebutkan dalam hadis ada larangan banyak bersumpah untuk melariskan dagangan. Walaupun bisa jadi tidak dusta.
Tapi kalau nama Allah dijadikan untuk ini demi Allah ini harganya segini, seakan-akan nama Allah jadi apa? Murah, hanya dipakai untuk jual beli. Ini saja terlarang, apalagi kalau sampai dusta. Nah itu ya, lebih terlarang lagi. Jadi ketika Nabi memerintahkan kita untuk bersumpah dengan nama Allah lalu jujur, ketika bersumpah dengan nama Allah harus jujur, ini dalam rangka bentuk apa? Pengagungan terhadap Allah, dalam rangka mengagungkan Allah, dalam rangka memuliakan Allah. Nah itu, jadi siapa yang bersumpah dengan nama Allah hendaknya dia berkata benar, berkata jujur, tidak boleh dusta. Lalu berikutnya, ini poin kedua. Yang poin ketiga yang disebutkan oleh Nabi SAW, waman hulifa lahu billah falyarda. Dan siapa yang disampaikan kepadanya sumpah dengan nama Allah, maka hendaknya ia ridha. Siapa yang disampaikan kepadanya sumpah dengan nama Allah, maka hendaknya ia ridha. Maksudnya jelas? Jadi kalau ada orang berkata di hadapan kita, demi Allah saya menyaksikan gini, siapa yang sampai kepadanya sumpah dengan nama Allah, maka hendaknya ridha. Berarti kalau ada orang di depan kita bersumpah, demi Allah saya menyaksikan begini, sikap kita harus apa? Ridha. Pertanyaan kenapa? Kenapa? Gak mungkin dia dusta. Ada lagi jawaban lain? Ada lagi? Ada lagi? Ya nggak apa-apa, udah kelas 12 udah senior nih. Hah? Kenapa? Kenapa kita, kata Nabi, siapa yang disampaikan kepadanya nama Allah, sumpah dengan nama Allah, maka hendaknya dia nerima, ridho. Demi Allah saya begini, oh ya terima nih, ridho. Ya sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah, Bapak. Jadi kalau ada orang yang membawa nama Allah dalam sumpah, demi Allah, kita terima sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah. Kalau kita tidak terima, berarti kita tidak mengagungkan Allah. Jelas ya? Jadi kita ketika mendengar seorang mengucapkan demi Allah begini, ini kan disebutkan nama Allah. Sedangkan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman, artinya orang beriman yang sesungguhnya adalah orang-orang yang jika disebut nama Allah wajilat qulubuhum. Apa artinya? Bergetar hati mereka. Sebagai bentuk apa? Pengagungan terhadap nama Allah ini. Maka kalau ada orang mengatakan demi Allah begini, kita terima sebagai bentuk apa? Pengagungan terhadap Allah. Dan itulah namanya tauhid. Inti dari tauhid sebenarnya mengagungkan Allah, Bapak. Dan tidak menyekutukan Allah dengan selainnya. Kalau kita mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya, kita tidak akan menyekutukan Allah dengan siapapun dan apapun. Kita akan menempatkan Allah sebagaimana kedudukan yang mulia dan tinggi. Jelas Bapak ya? Nah ini salah satu bentuk pengagungan kita terhadap Allah. Kalau ada orang yang bersumpah dengan nama Allah di depan mata kita, kita harus menerima, harus ridha. Nah, apa balasannya kalau tidak ridha? Kata Nabi, wa man lam yarda falaysa minallah. Siapa yang tidak ridha, tidak rela, sudah diucapkan nama Allah tapi nggak menerima. Siapa yang tidak ridha, maka lepaslah dia dari Allah. Artinya apa? Gak ada lagi jaminan dari dia apa? Jaminan untuk dia dari Allah. Kalau orang sudah tidak dapat jaminan dari Allah, artinya apa? Akan kenapa? Kenapa? Siksa. Sudah lepaslah dia tanggungan dari Allah. Sudah lepaslah dia dari jaminan Allah. Artinya orang seperti ini akan disiksa karena dia tidak mengagungkan Allah. Jelas Bapak ya? Ini masalah tauhid nih. Kalau dia ahli pendusta, Nah ini baru sebenarnya ini mau saya jelaskan tapi udah tanya. Nah ini kasusnya Bapak. Ini kalau kasusnya orang yang berkata ini memang terkenal jujur. Orangnya kita tahu sehari-harinya jujur, jaga akhlak, jaga ibadah, agamanya baik. Dia bersumpah. Suatu hari dia mengabarkan, demi Allah saya menyaksikan begini. Maka kita terima. Sebagai bentuk apa? Pengagungan terhadap Allah. Ini kalau orang yang mengucapkannya memang orang yang baik, bukan orang yang bermasalah.
Adapun kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau orang yang mengucapkannya adalah orang yang fasik, terkenal dusta, suka membolak-balikan fakta, maka walaupun dia bersumpah dengan nama Allah sampai 1000 kali, kita tolak nggak masalah. Lah Bapak ya, ini kalau orangnya bermasalah, memang terkenal dusta, walaupun dia dengan sumpah dengan Allah, nggak apa-apa kita tolak dia. Jelas Bapak ya. Karena apa? Para ulama menyatakan kalau seorang sudah terbiasa dusta, dusta itu bahwa perlu kita ketahui akhlak paling buruk. Sampai orang-orang di zaman jahiliyah saja nggak mau dusta. Kalau orang udah ketahuan dusta, jatuh martabatnya. Ini padahal orang jahiliyah, orang-orang musyrik, para penyembah berhala. Tapi bagi mereka dusta itu akhlak yang tercela. Biasanya yang dusta itu para budak, orang-orang terhormat nggak mau dusta. Makanya Abu Sufyan ketika ditanya Heraklius tentang orang yang ngaku nabi, yaitu Nabi Muhammad, Abu Sufyan jawab apa adanya. Seandainya dia mau dusta, bisa aja dia dusta, tapi dia khawatir kalau dia dusta, ini kan dia ada orang Quraisy nih bersama dia, kalau dia dusta kan akan apa? Terdengar oleh orang Quraisy, pulang ke kampungnya di Mekah langsung jatuhlah martabat dia. Makanya nggak mau. Abu Sufyan nggak mau dusta, karena dusta akhlak yang sangat tercela. Nah Bapak ya, nah kita kembali, dusta itu akhlak yang tercela. Para ulama menyatakan, Ibnul Mubarak menyatakan, min uqubatil kadzab an yuradda sidquhu alla yuqbala sidquhu, kurang lebih gitu. Di antara hukuman bagi pendusta, pendusta itu artinya orang yang dusta, bukan satu kali dusta ya Bapak ya. Di antara hukuman bagi pendusta, orang yang banyak dusta, yaitu ditolak kejujurannya. Jelas makanya. Artinya kalau ada orang sering dusta, udah sekali jujur nggak diterima. Terus bagaimana kalau dia tobat? Harus dilihat dulu, benar-benar tobat nggak dia, tobat dengan tulus nggak? Kan tobat itu kan kelihatan kan, butuh waktu apa? Nggak bisa. Kemarin rajin dusta, hari ini saya tobat, nggak bisa. Tobat terus dilihat, kita dilihat sehari-harinya bagaimana, berapa butuh waktu gitu loh, dilihat itu. Tapi kalau dia kemarin dusta, rajin dusta, sekarang bersumpah demi Allah saya begini, nggak terima. Kalaupun anggap jujur, nggak terima kejujurannya. Berarti kalau dia masuk persidangan itu kan Oh iya, fasik tuh Bapak. Kalau orang terkenal dusta nggak bisa jadi saksi. Misalkan ada pelanggaran hukum ini, katanya menyerang ini, coba datangkan saksi. Datang dan saksinya terkenal pendusta, ganti. Itu apa ya? Jadi para pendusta itu nggak boleh jadi saksi ya. Udah jatuh ininya apa? Martabatnya. Makanya para ulama menyebutkan kalau ada orang yang berdusta atas nama Nabi sekali, ini pendapat yang kuat ya, nggak diterima selama-lamanya riwayat dia. Walaupun dia tobat. berarti kayak ustaz-ustaz yang menyampaikan cerita khurafat itu. Apalagi. Jadi itu Bapak ya. Jadi kalau ketahuan sekali orang berdusta atas nama Nabi, Nabi bersabda begini, padahal nggak, ngarang aja dia. Tujuannya mungkin baik, supaya umat sadar. Dibikin cerita-cerita aneh, lalu katanya Nabi bersabda begini. Ketahuan sekali dusta, ini menurut mayoritas, kebanyakan ahli hadis nggak terima lagi setelah itu. Kalau suatu saat dia taubat lalu ngulangi lagi, nggak terima. Karena apa? Betapa buruknya dusta Bapak ya. Maka hati-hati ya, kalau orang suka dusta kita harus waspada. Kalau misalnya kita jadi korban sekali, jangan mau jadi korban kedua, karena seorang muslim tidak terjatuh ke dalam lubang yang sama 2 kali Bapak ya. Cukup sekali aja. Harus cerdas gitu ya, cerdas dan cerdik. Nah jadi begitu. Jadi tadi kewajiban menerima orang yang bersumpah dengan nama Allah ini kalau orang yang mengucapkannya baik, bukan orang fasik, jujur. Adapun kalau yang mengucapkannya orang fasik, apalagi sering berdusta, maka tidak ada kewajiban baik kita untuk apa? Terimanya. Jelas Pak ya? Jadi kalau kita tolak nggak masalah. Dan itu bukan bentuk pelecehan terhadap nama Allah, karena dia sendiri udah melecehkan Allah. Ya tidak? Bersumpah demi Allah, padahal dusta. Gimana kita mau menerima dia? Nah ini Bapak ya. Walaupun yang dibilang itu kadang-kadang berbeda. Iya itu, hukuman bagi pendusta, orang yang sering dusta ditolak kejujurannya. Sekali jujur nggak terima dia. Kalau orang sering dusta, tapi kalau yang dustanya kadang,
hari ini dusta, besok enggak, ya ini masih bisa kita terima. Tapi kalau udah sering dusta, kita tahu dari sepak terjang seorang ini sering dusta, dia mutar balikan fakta, fitnah, nah ini nggak terima. Sekali jujur nggak ditolak, nggak diterima, langsung ditolak. Nah itu ya, jadi di sini Nabi menyatakan kita, sekali lagi, kalau memang orang yang menyampaikan, yang bersumpah dengan nama Allah ini memang orang yang baik, orang yang jujur, sikap kita hendaknya menerima sumpahnya. Kalau kita tidak menerima, maka lepaslah kita dari Allah. Kita sudah tidak lagi mendapatkan jaminan dari Allah, keselamatan dari Allah, tidak dapat lagi perlindungan dari Allah. Ya. Ini kalau orangnya jujur dan baik. Tapi kalau orangnya fasik, apalagi pendusta, maka tidak ada kewajiban kita menerima sumpahnya. Bersumpah dengan Allah, terima aja, terima. Sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah. Karena asalnya Bapak, kalau Muslim, jadi Muslim itu gini Bapak, ada Muslim yang soleh, Muslim yang fasik, ada Muslim yang majhul, tidak diketahui dia itu soleh atau tidak, jujur atau tidak. Tidak dikenal istilahnya. Pertama, kalau muslimnya soleh, jujur, kalau dia bersumpah dengan nama Allah, kita wajib menerima sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah. Itu kalau muslimnya baik, jujur ya, soleh. Lalu kedua, muslimnya fasik, pendusta, maka nggak ada kewajiban kita menerima sumpah dia. Demi Allah gitu, Pak, kita terima. Ada kewajiban kita terima. Nah, ini kalau muslimnya terkenal fasik, pendusta. Adapun muslim yang majhul, tidak diketahui dia ini jujur, orang baru datang misalkan dari Padang misalkan, atau dari Jakarta, dari Amerika, dari apa, muslim, tapi saya nggak tahu ini orang pendusta apa orang jujur. Maka kalau dia bersumpah dengan nama Allah, terima sumpahnya, karena hukum asalnya seorang muslim itu baik, hukum asalnya sampai jelas kefasikannya. Jelas Bapak ya? Ini berlaku bukan cuma dalam masalah ini saja, masalah sholat. Jadi kalau memang ada orang muslim, jadi begini, misalkan ada muslim, sama dalam masalah sholat ya Bapak ya, ada muslim soleh, muslim fasik, sama muslim yang nggak jelas, majhul. Kalau muslimnya soleh, jelas, ada seorang muslim, dia soleh, menjaga sunnah, menjauhi syirik misalkan, dia jadi imam. Boleh tidak bermakmum pada dia? Oh jelas boleh ya. Ini kalau misalkan imamnya nggak bermasalah, baguslah. Lalu yang kedua, muslim ini pelaku maksiat, tukang adu ayam, judi, main, pokoknya berbagai maksiat dia lakukan. Maka bolehkah kita sholat di belakangnya? Boleh. Kalau masalah sahnya, sah. Tapi kalau masalah bolehnya, para ulama beda pendapat. Ya, mayoritas ulama menyatakan nggak boleh. Sebagai bentuk pengingkaran terhadap kemaksiatan dia. Tapi kalau salat di belakang dia sah. Kata minimal, istilahnya gini Bapak, kewajiban kita terhadap orang yang maksiat kan mengingkari kemungkarannya kan. Nah, bentuk pengingkaran terhadap kemungkaran yang paling rendah yaitu dengan tidak bermakmum pada pelaku itu. Ya, tapi kalaupun salat sah, buat pendapat yang kuat Bapak ya. Nah ini kalau muslimnya pelaku maksiat dan semacamnya. Nah yang ketiga, muslim yang tidak kita ketahui dia ini soleh atau fasik. Dia ini orang yang rajin ibadah, maksudnya orang yang ibadahnya benar, akidahnya benar, atau orang yang akidahnya rusak dan pelaku maksiat. Nggak tahu kita. Misalnya anggap orang dari luar Siberut datang sini, nggak dikenal siapa ini. Jadi imam, bolehkah kita bermakmum padanya? Boleh. Karena hukum asal seorang muslim adil dan baik. Ini hukum asalnya Bapak ya. Jangan diputar. Hukum asalnya orang nggak dikenal ini fasik. Jangan. Nggak seperti itu. Hukum asal seorang muslim itu soleh, baik, adil. Jelas Bapak ya. Ini yang kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Ulama ahlus sunnah. Saya bicara ulama ahlus sunnah, bukan ulama ahli bid'ah ya. Bukan khawarij, bukan mu'tazilah. Ini ahlus sunnah. Jadi hukum asal seorang muslim itu adil dan baik. Sampai jelas kefasikannya. Jangan diputar, jangan hukum asal seorang ini nggak dikenal nih. Hukum asalnya dia itu fasik. Hukum asalnya dia pelaku syirik, boleh kita. Jelas Bapak ya? Ya, maka nggak perlu. Bahkan kalau ada, kata kalau nggak salah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau ada orang yang tidak mau sholat di belakang imam yang majhul, imam yang tidak jelas, berarti dia ahli bid'ah.
Siapa yang ahli bid'ah? Makmumnya ini. Saya nggak mau sholat pulang dia. Kenapa? Memang dia pelaku maksiat. Ya, dia nggak jelas nih. Bisa jadi pelaku maksiat itu. Saya nggak mau. Berarti dialah ahli bid'ah nih. Yang tidak mau bermakmum kepada imam yang tidak jelas itu. Ya, karena apa? Sekali lagi, hukum asal seorang muslim baik dan adil. Bukan fasik dan bukan apa istilahnya buruk ya Bapak ya. Nah itu Bapak, itu terkait apa bermakmum. Begitu juga tadi masalah sumpah. Ya, kita kembali lagi. Jadi itu hadis. Jadi kita ulangi hadisnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda, jangan kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Siapa yang bersumpah dengan nama Allah, hendaknya dia jujur, berkata benar. Dan siapa yang disampaikan kepadanya sumpah dengan nama Allah, maka hendaknya dia ridha, menerima. Siapa yang tidak ridha, maka lepaslah dia dari Allah. Lepaslah dia dari jaminan Allah. Ya, ini hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad hasan. Langsung kita masuk masail. Fihi masail. Dalam bab ini terdapat beberapa masalah, beberapa perkara. Al-ula, masalah pertama, an-nahyu 'anil halifi bil aba. Larangan bersumpah dengan nama bapak, apa leluhur. Jadi Nabi sudah melarang la tahlifu bi abaikum. Jangan kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Maka nggak boleh Bapak ya. Kita bersumpah dengan nama bapak kita, ibu kita, atau siapapun. Itu yang pertama. Ats-tsaniyatu, permasalahan kedua, kata Syekh, al-amru lil mahlufi lahu billah an yardha. Perintah bagi orang yang disampaikan kepadanya sumpah dengan nama Allah agar ridha. Perintah bagi orang yang disampaikan kepadanya sumpah dengan nama Allah agar ridha. Artinya orang yang mendengar orang lain bersumpah dengan nama Allah, maka orang ini harus ridho, menerima sumpah tersebut. Ya, dalam rangka apa? Sekali lagi, bentuk pengagungan terhadap Allah. Nah, itu permasalahan kedua. Ats-tsalitsatu, permasalahan ketiga, wa'idu man lam yardha. Ancaman terhadap orang yang tidak ridho akan demikian. Ridho apa? Akan apa? Sumpah dengan nama Allah. Dia nggak nerima, udah jelas bersumpah demi Allah saya begini, nggak terima. Nah, yang seperti ini akan terancam. Ancamannya kata Nabi, wa man lam yardha falaysa minallah. Siapa yang tidak ridha, tidak mau menerima orang yang bersumpah dengan nama Allah, maka lepaslah dia dari Allah. Artinya dia akan terkena siksa. Ya, jelas Bapak? Selesai kita dari bab keterangan tentang orang yang tidak ridha dengan sumpah dengan nama Allah. Nah, kita masuk bab berikutnya, bab baru. Ini bab tadi singkat Bapak, cuma satu hadis, masalahnya cuma 3. Ya. Setidaknya dengan belajar satu masalah ini nempel kan? Karena kalau banyak-banyak malah, ya sedikit aja ya. Lalu berikutnya, babu, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, babu qauli masya Allah wa syi't. Bab ucapan seseorang atas kehendak Allah dan kehendakmu. Bab ucapan seseorang karena kehendak Allah dan kehendakmu. Artinya bab ini akan menyinggung hukum ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Apa hukumnya? Haram ya, sudah kita bahas ya. Sebenarnya sudah disinggung hadisnya pada bab sebelumnya tadi ya. Yaitu bab jangan kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan ya. Tapi ini diulangi lagi oleh Syekh. Karena apa? Kalau pada bab sebelumnya yang disebutkan bukan cuma masalah kehendak, tapi lebih umum. Kehendak dan juga ucapan apa? Kalau bukan karena Allah dan fulan, ya kan? Umum ya. Tapi kalau dalam bab ini lebih khusus. Pembahasannya tentang orang yang menyandingkan kehendak Allah dengan kehendak manusia. Jelas Bapak ya? Jadi di sini kata Syekh ini babu qauli masya Allah wa syi't. Bab ucapan seseorang atas kehendak Allah dan kehendakmu. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, an Qutailah.
anna yahudiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal innakum tusyrikun taquluna ma syaa Allah wa syi'ta wa taquluna wal ka'bah fa amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aradu an yahlifu an yaqulu wa rabbil ka'bah wa an yaqulu ma syaa Allah thumma syi'ta. Rawahun Nasa'i wa sahhahahu. Dari Qutailah, seorang sahabat Nabi, bahwasanya seorang Yahudi, orang Yahudi Bapak ini ya, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, Yahudi ini datang pada Nabi lalu berkata, innakum tusyrikun, kalian ini sudah berbuat syirik. Siapa yang berkatakan ini? Yahudi, bayangkan. Bisa mereka menyatakan kalian ini sudah berbuat syirik. Padahal mereka kafir kan? Tapi mereka ngerti juga kadang syirik dan itu apa ya. Jadi memang Yahudi ini berbeda dengan yang satunya. Kalau Yahudi ini yang mirip dengan kita, mereka meyakini Tuhan tuh Esa. Walaupun mereka tidak mengakui Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Bagi mereka Nabi Isa pendusta, Nabi Muhammad pendusta. Ya, jelas apa ya? Walaupun hati mereka tahu ini Nabi, cuman karena faktor dunia, faktor fanatisme, kesukaan ditolak. Ya. Jadi datang seorang Yahudi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, sesungguhnya kalian sudah berbuat syirik. Kalian menyekutukan Allah. Kalian ini siapa maksudnya? Maksudnya siapa? Umat Islam. Ya. Maksudnya menjelaskan kepada Nabi ini, umatmu wahai Muhammad ini sudah berbuat syirik setelah menyekutukan Allah. Seperti apa? Kalian mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Lihat tuh, orang Yahudi saja tahu itu syirik. Lihat, mereka punya ilmu dalam hal ini. Jadi mereka Yahudi ini datang pada Nabi lalu berkata, sesungguhnya kalian sudah berbuat syirik, kalian sudah menyekutukan Allah, kalian mengucapkan perkataan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Wa taqulun, dan kalian juga mengatakan wal ka'bati, demi Ka'bah. Lihat tuh, orang Yahudi tahu sumpah dengan nama Ka'bah syirik Bapak ya. Lihat tuh. Kadang orang Yahudi lebih ngerti tauhid daripada sebagian orang yang mengaku muslim. Kadang, nggak semuanya ya, kadang. Karena sebagian muslim kadang ngaku muslim tapi tidak belajar tauhid. Ya tidak? Sehingga akhirnya terjatuh dalam kesyirikan seperti ini. Nah, orang Yahudi ngerti, lihat tuh. Kita kembali lagi. Jadi Yahudi ini berkata kepada Nabi, sesungguhnya kalian sudah berbuat syirik. Kalian mengatakan ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Dan kalian juga berkata demi Ka'bah. Nah, ini ucapan Yahudi. Maka Nabi pun menyuruh para sahabatnya, setelah mendengar laporan dari Yahudi ini, Nabi pun menyuruh para sahabatnya, jika mereka ingin bersumpah, maka mereka hendaknya mengucapkan wa rabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah. Bukan demi Ka'bah, tapi demi Tuhannya Ka'bah. Maksudnya demi siapa? Allah. Itu. Lalu wa an yaqulu, dan Nabi juga memerintahkan mereka untuk mengucapkan masya Allah tsumma syi'ta, atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Sebelumnya mereka mengucapkan apa? Atas kehendak Allah dan kehendakmu. Dan itu artinya apa? Menyandingkan, menyetarakan. Diganti kata Nabi. Kalau mau mengucapkan atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Ini diperbolehkan kenapa? Dengan kata kemudian. Nah, kemudian itu artinya posisi setelahnya di bawah. Kalau dan artinya di sama kali. Kalau kemudian di bawahnya. Rawahun Nasa'i wa sahhahahu. Hadis ini riwayat Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Imam An-Nasa'i. Nah, sekali lagi Bapak, ini luar biasa di sini. Kita bisa ambil pelajaran, orang Yahudi kadang mengetahui tentang tauhid, mengerti tauhid syirik. Kadang mereka lebih mengetahui tauhid syirik dibandingkan sebagian orang, enggak semuanya, sebagian kecil orang yang mengaku muslim. Ya, karena muslimnya muslim KTP. Udah masuk Islam atau ya udah masuk Islam tapi tidak belajar, sehingga akhirnya masih bergelimang syirik. Ya, maka kewajiban kita Bapak untuk menyebarkan ilmu ya, terutama masalah tauhid. Nah,
Orang Yahudi ini negur umat Islam, kalian berbuat syirik, kalian mengatakan ini dan ini. Nah, lantas apa sikap Nabi ketika dengar laporan Yahudi ini? Nabi terima tidak laporan ini? Atau Nabi tolak, kamu Yahudi, kamu kafir, nggak saya terima. Gimana Bapak? Terima, kalau memang kenyataannya benar, artinya Bapak, kita menerima kebenaran dari siapapun. Mau dari orang munafik, orang ini, orang fasik, sampai orang kafir kita terima. Kalau memang disampaikan benar. Jangan jadi orang yang asobi, fanatik buta. Istilahnya, ya fanatik buta ya. Istilahnya apa? Istilah bahasa ini ya, fanatik, asobiyah. Asobiyah, fanatik ya, bahasa ini ya. Fanatik buta, pokoknya yang dilakukan oleh ini umat Islam pasti benar. Yang salah ini orang Yahudi, orang ini. Padahal namanya umat Islam, nggak semuanya ngikuti ajaran Islam kan? Banyak oknum-oknum Muslim. Dia Muslim tapi nggak mencerminkan Islam, Bapak ya. Maka kita nggak boleh fanatisme buta kepada siapapun, termasuk kepada ustadz, kepada dai, buya atau nggak boleh. Yang namanya ustadz manusia kan, kadang salah, kadang benar. Kalau ada orang berkata nggak mungkin ustadz ini salah, berarti namanya apa? Menyamakan ustadz ini dengan nabi kita. Karena yang nggak pernah salah siapa? Nabi terjaga dari dosa. Tapi kalau ustadz nggak terjaga dari dosa, maka kalau kita ustadz udah salah masih dibela-bela, berarti mirip, bukan mirip, bertentangan dengan sikap Nabi. Nabi ketika tahu umat Islam salah, Nabi terima kan? Nggak dibela habis-habisan kan? Nabi langsung nyuruh umatnya, udah kalian nanti kalau mau bersumpah, tadi kan Yahudi sudah negur nih, kalian mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Nanti kalau mau ngomong lagi jangan begitu, ucapkan atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Kalian sebelumnya mengucapkan demi Ka'bah. Nih, orang Yahudi melaporkan itu. Setelah ini, kalian jangan mengucapkan itu, ucapkan demi Tuhannya Ka'bah. Nah, artinya Nabi nerima laporan orang kafir, Nabi tidak nolak. Kalau memang disampaikan benar, Nabi terima. Ya, jadi tidak fanatik ya. Tentang umat Islam berarti semuanya benar. Oh, kayak kita harus adil ya. Enggak semua yang disampaikan orang kafir dusta. Sebagaimana tidak semua yang disampaikan Muslim benar. Kadang Muslim pun ada yang dusta ya. Nah, itu hadis pertama Pak ya. Lalu berikutnya yang disebutkan oleh Syekh, hadis kedua, walahu aidan an Ibnu Abbasin anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah syi'ta faqal aj'altani lillahi niddan bal ma syaa Allah wahdah. Dan diriwayatkan oleh Imam An-Nasai juga dari Ibnu Abbas, kalau tadi dari Qutailah, dari Ibnu Abbas, bahwasanya seseorang berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu wahai Nabi. Maka apa reaksi Nabi? Aja'altani lillahi niddan, apakah kamu ingin menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Bal masya Allah wahdah, bahkan ucapkanlah atas kehendak Allah semata. Nah, ini Bapak. Di sini ada sahabat yang berkata kepada Nabi atas kehendak Allah dan kehendakmu. Saya mau nanya, sahabat ngomong ini dalam rangka apa? Dalam rangka apa kira-kira? Menghormati Nabi kan? Niatnya baik tidak? Tapi caranya salah. Nah, ketika caranya salah bagaimana? Nabi, oh nggak apa-apa, niatnya kan baik, ya kan? Tetap tegur Bapak, salah itu. Artinya dalam Islam yang dinilai itu bukan cuma ini nih, tapi lahirnya. Kalau lahir suatu perkataan salah, ya kita katakan salah walaupun niatnya baik. Sahabat tadi niatnya baik, memuliakan Nabi, tapi kalimatnya salah, maka Nabi tegur tidak? Tegur ya. Maka ini pelajaran baik kita Bapak ya. Siapapun yang berkata salah, kita katakan salah. Jangan kita bela habis-habisan. Mungkin cukup sampai sini Bapak. Soal pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan pembahasan kitab tauhid ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.